Halo, bertemu kembali di mata kuliah MSDM Global pada pertemuan ke-11 membahas bab 10 yaitu tentang manajemen kinerja. Jadi tujuan pembelajarannya ini adalah untuk membahas tentang manajemen kinerja dalam konteks internasional, karena memang ini kaitannya dengan MSDM internasional. Fokusnya ini adalah untuk kita bisa mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan modifikasi dari manajemen kinerja yang kalian pelajari di mata kuliah manajemen sumber daya manusia, karena memang ini tujuannya untuk operasi-operasi internasional. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang manajemen SDM internasional, tentu hal yang paling menantang bagi perusahaan yang berorientasi secara global itu adalah bagaimana cara mengelola kinerja dari berbagai fasilitas yang ada di luar negeri. Nah, kita sebenarnya sudah membahas ini di bab yang kedua ya, tentang konteks organisasional, tentang konteks penyebaran geografis, produk dan lain-lain. Begitu juga dengan untuk keputusan-keputusan penempatan karyawan. Nah, ini juga kita sudah pelajari di bab kedua. Nah, perusahaan multinasional ini memerlukan sistem yang efektif untuk mengelola kinerja operasi internasionalnya yang memang membutuhkan strategik dan daya saing. Nah, untuk itu kita di bab ini akan mendiferensiasikan penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja itu merupakan proses yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi secara kontinu. Artinya proses evaluasinya dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki kinerja individu, kemudian kinerja cabang, dan kinerja organisasi secara keseluruhan tentunya. Nah, kalau kita lihat komponen-komponen dasar dari manajemen kinerja internasional, tentu harus membahas strategi-strategi dan sasaran-sasaran perusahaan multinasionalnya. Kemudian turunan dari strategi-strategi sasaran perusahaan multinasionalnya tentu merupakan sasaran dari cabangnya. Nah, sasaran cabang ini turun lagi menjadi strategi atau sasaran multinasional, kemudian sasaran standar karyawan individual, dan sasaran perusahaan multi global. Jadi dia nanti akan menentukan kebutuhan pelatihan dari si karyawan tersebut. Jadi bagaimana kontribusi manajemen kinerjanya ya dari kontribusi parent country nasional, third country, dan host country. Nah, ini kaitannya penting ketika kinerja seorang karyawan dinilai atau dievaluasi sesuai dengan harapan akhir atau perilaku yang memang sesuai dengan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kita sedikit melihat tentang komponen-komponen kritis dalam pengembangan manajemen internasional. Nah, penilaian kinerja ini digunakan memang oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan multinasional. Nah, tentu penilaian kinerja ini juga erat kaitannya dengan tanggung jawab MSDM. Misalnya seleksi, kemudian kompensasi, dan seterusnya. Nah, namun untuk penilaian kinerja ini sebenarnya memiliki peran yang cukup penting ya, terutama untuk penugasan kerja individual. Kemudian tadi kaitannya juga dengan pelatihan pengembangan dan seterusnya. Nah, para ekspatriat dan para manajer di perusahaan global, nah penting sekali tentu dengan hubungannya
dengan keberhasilan perusahaan multinasional. Nah, seringkali ini ada rintangan pada jenjang karir dan pengembangan pada para manajernya. Nah, menilai kinerja dalam satu lingkungan internasional ini merupakan sesuatu hal yang sulit. Jadi ternyata untuk menilai kinerja dalam lingkungan internasional ini banyak sekali hambatan-hambatannya. Nah, apa saja yang menjadi kesulitan dalam menghadapi penilaian kinerja internasional? Nah, yang pertama akan kita bahas. Yang pertama adalah pemilihan penilai. Ya. Oke, pemilihan penilai, terutama ketika kita memilih perusahaan lokal atau asal, dan tentu jumlah kontrak penilai tersebut dengan ekspatriat. Nah, yang kedua adalah persepsi manajemen negara tuan rumah tentang kinerja. Nah, kadangkala sering terdapat perbedaan antara kantor pusat dan cabang asingnya mengenai apa saja yang harus dinilai dalam kinerja serta persepsi tentang perilaku karyawan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam komunikasi jarak jauh dengan kantor pusat. Nah, misalnya dalam hal waktu dan ketepatan waktu komunikasi dan tentu pemahaman komunikasi. Nah, yang keempat adalah penetapan tujuan kinerja yang tidak memadai untuk operasi asing dan alat untuk mencatat tingkat kinerja individu dan organisasi. Nah, kemudian pendekatan etnosentris yang dianut negara induk dan kurangnya pemahaman tentang lingkungan dan budaya asing. Dan yang terakhir adalah pengabaian yang sering terjadi terhadap pengalaman ekspatriat di luar negeri dan pentingnya bisnis internasional secara umum. Nah, dari sudut ekspatriat, ini kinerja memang didasarkan atas pertimbangan di luar negeri. Tentu juga dengan memperhatikan keterampilan teknis dan berbagai faktor lingkungan. Nah, tergantung pada apakah manajer lokal atau manajer kantor pusat yang menilai kinerja ekspatriat ini sudah memiliki pengalaman di luar negeri atau minimal dia peka terhadap masalah-masalah yang memang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di luar negeri. Nah, jika hal tersebut kurang, tentu penilaiannya akan tidak valid. Kenapa? Karena penilai ini akan memiliki satu pengaruh yang besar terhadap potensi promosi dan karir. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang tipe pekerjaan repatriasi, artinya dia kembali ke negara asal, peluang-peluang pelatihan dan pengembangan, mungkin juga tentang kompensasi. Nah, maka penilaian ini akan menjadi perhatian utama bagi karyawan. Nah, pada umumnya untuk para repatriasi, nah ini sebenarnya mereka sudah mempelajari dan melatih keterampilan manajerial yang cukup berharga, karena sebenarnya memang pengalaman itu merupakan sesuatu yang sangat berharga ya dalam dunia ketenagakerjaan. Nah, untuk menetapkan kriteria kinerja, isu-isu yang memang harus dipertimbangkan antara lain adalah misalnya yang pertama bahasa pengantar negara penugasan di luar negeri. Nah, kemudian tentang perbedaan budaya yang dialami serta bagaimana stabilitas budayanya. Kemudian misalnya juga kita bisa mempertimbangkan tingkat inflasi dan tingkat nilai mata uang. Nah, manajer lokal seharusnya memiliki input utama dalam penilaian. Namun, jika kita bicara tentang penilaian, ini memang benar-benar dikembangkan oleh manajer negara asal. Nah, bantuan ekspatriat yang lebih dahulu untuk lokasi yang sangat bermanfaat dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi, ini tentu juga menjadi faktor yang signifikan dalam kinerja ekspatriat. Kita lanjutkan di pembahasan mengenai manajemen kinerja perusahaan multinasional. Jadi saat posisi strategik
di dalam perusahaan internasional, multinasional, global, perusahaan multinasional ini membuat pilihan strategik yang memang didasarkan atas petunjuk ekonomi dan politik. Nah, perusahaan multinasional ini memiliki harapan yang spesifik untuk setiap cabang asing dalam kinerja dan kontribusi pasar terhadap laba dan daya saing. Nah, ketika menilai kinerja cabang terhadap harapan-harapan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan multinasional tadi, ini tentu adalah sesuatu yang penting untuk mengetahui tentang hambatan yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan. Nah, adapun hal-hal yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan adalah yang pertama keseluruhan lawan sebagian, kemudian data yang tidak bisa dibandingkan, berubahnya lingkungan global, pemisahan oleh waktu dan jarak, tingkat kedewasaan berbeda, serta manajemen kinerja dan pengendalian. Nah, pada dasarnya perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau tunggal ketika mereka menghadapi lingkungan global. Nah, artinya ketika secara serentak mereka menghadapi lingkungan nasional yang berbeda, ini memang merupakan hambatan dalam pencapaian tujuan. Ketika perusahaan multinasional mendirikan misalnya kayak semacam usaha patungan dalam pasar khusus untuk memiliki satu kehadiran di sana, jika mereka memiliki harapan yang rendah dalam jangka pendek dan mungkin juga memberikan sumber daya minimal kepada usaha yang mereka buat. Nah, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi dalam keputusan global yang tentu memang harus dipertimbangkan bagi manajemen cabang untuk penilaian kinerja. Jadi ketika perusahaan multinasional menetapkan operasi dalam pasar tertentu di mana pesaing global utamanya ini memiliki posisi yang dominan. Nah, tujuan memasuki pasar itu kan adalah ketika dia mau menantang aliran kas dari pesaing dengan kebijakan penerapan harga agresif. Nah, ini keseluruhan lawan sebagian. Kemudian yang berikutnya adalah data yang tidak bisa dibandingkan. Nah, seringkali data yang diperoleh dari cabang ini mungkin tidak bisa diinterpretasikan, atau misalnya kita tidak bisa mengandalkan data-data yang ada dari cabang. Nah, untuk data yang tidak bisa diandalkan ini tentu akan menjadi hambatan bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ada faktor-faktor yang bisa membuat penilaian cabang ini menjadi problematis dan memperumit penilaian para manajer cabang secara individual karena memang datanya tidak bisa digunakan karena datanya tidak valid. Kemudian berubahnya lingkungan global. Nah, memang sekarang terjadi ya namanya resesi lingkungan global. Nah, ini memang dia memerlukan sasaran-sasaran jangka panjang yang lebih fleksibel karena resesi ini memang terjadi di berbagai aspek untuk menanggapi kemungkinan pasar potensial. Nah, misalnya kalau kita lihat dari dampak bisnis internasional terhadap peristiwa-peristiwa besar seperti misalnya keruntuhan Uni Soviet misalnya, atau Eropa Timur. Kemudian di Eropa ada yang namanya Uni Eropa yang kemudian mereka menggunakan euro. Kemudian ada pasar Cina yang sekarang sudah mendominasi dan hampir mengalahkan pasar Amerika ya, hampir mengalahkan negara adidaya. Nah, artinya setiap peristiwa tersebut ini memiliki implikasi yang cukup besar untuk strategi global dan lokal perusahaan multinasional. Kenapa? Karena cabang-cabang yang beroperasi di bawah perubahan dan fluktuasi yang saya ceritakan tadi, mereka ini harus menyesuaikan sasaran-sasaran jangka panjangnya dengan situasi spesifik dalam satu pasar.
Nah, masalah-masalah yang timbul ketika para manajer cabang mempersiapkan bahwa sasaran dan batas waktu yang ditetapkan oleh pembuat strategi ini tidak realistis dan tidak fleksibel, yang bisa disebabkan oleh kegagalan untuk memperhitungkan kondisi-kondisi lokal yang bisa berubah tadi untuk di setiap daerah karena berbeda-beda, di setiap negara berbeda-beda, sehingga akibatnya berubah juga lingkungan tadi. Nah, artinya jelas kita harus melibatkan manajer regional dan manajer cabang dalam perencanaan strategik untuk membantu dalam mengatasi hal-hal tersebut. Nah, kemudian pemisahan oleh waktu dan jarak. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kesesuaian antara aktivitas perusahaan multinasional dan cabang lokal akan lebih sulit ketika ada jarak secara fisik dan ada perbedaan waktu. Sehingga frekuensi kontak antara kantor pusat dan manajemen cabang dan akan tentu memerlukan biaya yang cukup besar untuk proses komunikasi tadi karena ada perbedaan waktu dan jarak. Nah, perkembangan dalam sistem komunikasi mutakhir yang kita sudah alami sekarang, misalnya ada mesin fax, ada video conference, ada email, ini sebenarnya tidak bisa menggantikan kontak tatap muka antara para manajer cabang dengan karyawan corporate. Sama kayak kita sekarang, kita melakukan video conference dengan Zoom, kemudian saya mengirimkan PowerPoint ini, tentu mungkin informasinya akan sampai, namun akan lebih efektif ketika kita ketemu tatap muka, ngobrolnya, artinya pembicaraannya akan lebih enak ketika kita bertemu dibandingkan dengan hanya berkomunikasi secara virtual. Nah, kemudian tingkat kedewasaan yang berbeda. Nah, ketika kita bicara tentang dukungan infrastruktur negara induk, pengembangan pasar pada cabang asing, ini umumnya lebih lambat dan lebih sulit untuk pencapaian daripada di negara asal. Nah, merek-merek yang sudah terbukti bisa mendukung produk dan bidang bisnis baru ini bisa disubsidi silang oleh divisi-divisi lain. Nah, akibatnya lebih banyak waktu yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hasil daripada yang biasanya terjadi dalam pasar domestik. Dan memang kenyataannya ini harus kita pahami dalam proses manajemen kinerja. Nah, yang terakhir adalah manajemen kinerja dan pengendalian. Nah, manajemen kinerja ini merupakan bagian dari satu sistem pengendalian perusahaan multinasional. Nah, hal ini akan lebih menarik ketika kita membahas tentang mekanisme pengendalian. Nah, dalam beberapa hal ketika kita memakai pendekatan manajemen kinerja, perusahaan-perusahaan multinasional ini mengambil sejumlah fungsi manajemen sumber daya manusia untuk mencapai sekumpulan sasaran kinerja dalam proses melakukan penilaian kinerja. Nah, penetapan sasaran yang kuat dan penilaian ini merupakan elemen-elemen kunci dari sistem penilaian kinerja individu. Nah, nantinya juga akan meliputi tentang pelatihan, pengembangan, serta sistem kompensasi yang tentu kaitannya dengan kinerja karyawan. Baik, kita lanjutkan ke manajemen kinerja para karyawan internasional. Jadi ada isu-isu manajemen kinerja yang berkaitan dengan non-ekspatriat. Dalam hal ini ya kita menggunakan istilah karyawan internasional ya, baik untuk para ekspatriat maupun non-ekspatriat. Jadi menggambarkan parents country, third country, dan host country. Nah, untuk menopang bisnis internasional ada penugasan-penugasan yang berbeda ya dalam skop untuk relokasi fisik yang dibutuhkan, yaitu dari penugasan ekspatriat tradisional, para ekspatriat yang biasanya merupakan anggota keluarganya
yang pindah ke penugasan virtual ketika tidak ada relokasi fisik, atau keluarganya. Jadi ketika berusaha untuk mengelola kinerja karyawan yang bekerja antara perusahaan multinasional, ini memang memerlukan pertimbangan semua variabel yang memang berkaitan dengan sifat penugasan internasional. Kemudian tentu kaitannya yang pertama kita membahas dulu tentang manajemen kinerja ekspatriat. Nah, ketika berusaha untuk menentukan kinerja ekspatriat, ini merupakan hal yang penting ketika kita harus mempertimbangkan banyak variabel yang berkaitan dengan kompensasi, kemudian penugasan, dukungan kantor pusat, lingkungan, dan penyesuaian budaya. Nah, kita lihat ini gambar variabel yang mempengaruhi kinerja ekspatriat ya. Nah, ini melukiskan variabel atau bentuk dasar ketika kita menyelidiki sifat penugasan internasional, baik kinerja yang dikelola, kemudian kriteria penilaian maupun elemen-elemen lain yang terdapat dalam sistem manajemen kinerja yang efektif. Nah, untuk compensation package ini udah pernah kita bahas ya di bab beberapa ya, sehingga saya bab 6 ya, kita sudah pernah bahas tentang kompensasi yang memang tentu kaitannya dengan penghargaan, imbalan, dan persamaan kinerja. Oke, kita lanjutkan ke tugas ya, karena kompensasi ini sudah pernah dibahas di bab 6. Nah, untuk tugas seperti yang sudah kita bahas bahwa para ekspatriat ini memang ditugaskan ke operasi asing untuk memenuhi tugas spesifik. Nah, adapun kita bisa mengidentifikasikan 4 tugas spesifik. Yang pertama adalah Chief Executive Officer atau biasa kita kenal dengan istilah CEO atau manajer cabang. Nah, ini adalah yang pergi ke luar negeri dan mengarahkan keseluruhan operasi luar negeri. Kemudian yang kedua adalah peniru struktur atau structure dan prosedur. Nah, ini mempunyai penugasan untuk membangun atau meniru satu struktur dalam satu cabang asing yang sama dengan apa yang dia ketahui dari bagian lain dari perusahaan itu. Nah, kemudian pemecah masalah atau troubleshooter. Ini adalah individu yang dikirim ke satu cabang asing untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah operasional khusus. Kemudian pelaksana atau operatif. Nah, ini adalah orang yang penugasannya adalah melaksanakan tugas fungsional dalam struktur organisasi yang ada. Biasanya ini pada level yang lebih rendah ya, lebih kepada level supervisor. Nah, kemudian ada yang terakhir, perusahaan multinasional ini dia mengidentifikasikan 5 kategori manajer ya, manajer puncak, manajer menengah, kemudian ada pendiri bisnis atau business stabilizer, kemudian para karyawan proyek dan para karyawan proyek penelitian dan pengembangan. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan dengan cara pendekatan manajemen kinerja kelompok. Jadi misalnya para manajer menengah ini mempunyai peran yang lebih moderat atau sedang ya, dalam menentukan sasaran kinerja. Nah, sedangkan untuk bisnis established ini dia memainkan peran yang cukup kuat untuk menetapkan sasaran kinerja dan uraian jabatan. Nah, kemudian selain dari tugas tadi ada yang namanya dukungan kantor pusat. Jadi penugasan ekspatriat ini berbeda dari satu lokasi domestik karena dia melibatkan transfer individu dan anggota keluarga yang menemani di lingkungan asing di luar dari daerah kebudayaan normal yang saat ini mereka sebelum dia berada di dalam satu penugasan asing, tentu dia sudah nyaman dengan budaya yang menyenangkan di negara asalnya. Nah, motivasi utama individu untuk menerima penugasan internasional ini lebih berorientasi kepada karir dan kompensasi. Nah, namun seringkali dihubungkan juga dengan komitmen terhadap organisasi.
Nah, tentu ini perlu dukungan dari kantor pusat ya dalam penugasan internasional, terutama untuk individu dan keluarga yang memang menjadi variabel penting dalam penilaian kinerja. Nah, kemudian lingkungan negara tuan rumah. Nah, lingkungan negara tuan rumah ini juga memiliki pengaruh ya terhadap pekerjaan. Namun lingkungan ini juga menjadi penting dan erat kaitannya dengan manajemen ekspatriat. Nah, tipe operasi di mana ekspatriat ditugaskan ini juga merupakan hal yang penting. Mungkin relatif lebih mudah untuk melaksanakan dalam satu cabang yang memiliki yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dibandingkan dengan usaha patungan. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian budaya. Nah, proses penyesuaian budaya ini merupakan faktor yang penting juga dalam menentukan kinerja ekspatriat. Nah, bagaimana dia bisa, misalnya dia gagal dalam konteks penyesuaian budaya, ini merupakan satu hal yang penting. Nah, ini kita bisa lihat model kontekstual manajemen kinerja ekspatriat. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat konteks organisasional yang terdiri dari sifat pekerjaan, struktur organisasional, satu standar dalam sistem penilaian kinerja, kemudian ada dukungan manajemen puncak, ada ukuran dari unit yang diterima, dalam hal ini cabang ya, serta gaya dan keterampilan manajemen, manajer dan para karyawan cabang. Nah, dampak dari setiap elemen ini berbeda ya, sesuai dengan kekuatan interaksi dengan elemen-elemen yang lain. Nah, misalnya struktur organisasi ini muncul sebagai elemen yang cukup penting ketika matriks global untuk tingkat manajemen puncak digunakan, namun beberapa divisi dan terutama pada tingkat organisasional yang lebih rendah tetap digunakan organisasi manajemen garis tradisional. Nah, perusahaan multinasional ini juga harus menggunakan tim-tim proyek. Jadi, karyawan dalam bentuk organisasional yang berbeda dikelola secara berbeda. Misalnya untuk para ekspatriat dalam posisi ketika dia dievaluasi oleh para manajer negara tuan rumah, sedangkan para manajer produk yang atasan langsungnya merupakan atau melalui struktur matrik yang dievaluasi oleh para atasan negara tuan rumah dan negara asal. Nah, struktur matrik dalam kenyataannya ini bisa menyelesaikan konflik inherent antara harapan-harapan yang berbeda. Jadi ketika dua orang atasan menilai kinerja seorang ekspatriat dalam kasus normal pekerjaannya yang memang memerlukan pengenalan sasaran global dan bidang lain di samping dari kinerjanya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Nah, di bab 3 kita juga membahas mengenai manajemen internasional, mengenai menopang operasi bisnis internasional ya. Nah, para non ekspatriat atau para pelaku perjalanan bisnis internasional atau yang sering melakukan perjalanan bisnis ini digambarkan sebagai para karyawan yang pekerjaannya melibatkan perjalanan internasional, tapi dia tidak dianggap sebagai karyawan yang ditugaskan internasional. Nah, karena memang posisi pekerjaannya dia tuh tidak dipindahkan ke negara lain. Nah, dampak kinerja dari faktor-faktor yang berkaitan dengan perjalanan udara yang konstan ini tadi terhadap kesehatan orang dan stres akibat misalnya berpisah lama dengan keluarganya ini bisa mendapat perhatian yang lebih terutama dalam manajemen kinerja ya untuk MSDM internasional. Nah, salah satu fungsi kunci dari umpan balik penilaian kinerja ini adalah umpan balik yang memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasikan kesenjangan kinerja. Nah, harapan karyawan mengenai imbalan atau kinerja dan sebagai elemen dari kondisi kerja mereka bersamaan dengan motivasi ini merupakan elemen-elemen dari kondisi kerja. Kinerja yang memuaskan atau kinerja yang buruk atau kegagalan dalam penugasan non
ekspatriat dan non standar ini akan memberikan tantangan terhadap proses penilaian kinerja. Ya, lanjutkan penilaian kinerja para karyawan internasional. Kita bahas yang pertama adalah kriteria kinerja. Nah, jadi di dalam kriteria kinerja ada sasarannya, terdiri dari 3 sasaran. Yang pertama itu adalah sasaran keras, kemudian sasaran lunak, dan kontekstual. Nah, untuk sasaran keras ini adalah sasaran yang lebih objektif ya, dan bisa dihitung dan diukur secara langsung, misalnya seperti tingkat pengembalian atas investasi, atau biasa kita kenal dengan istilah ROI. Kemudian untuk yang soft goals atau sasaran lunak ini cenderung berdasarkan pada hubungan atau sikap, seperti misalnya gaya kepemimpinan atau keterampilan antar pribadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah contextual goals atau tujuan sasaran kontekstual. Ini lebih cenderung mempertimbangkan faktor yang diakibatkan oleh situasi di mana kinerjanya terjadi. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan multinasional yang biasa menggunakan arbitrase dalam penyelesaian masalah, atau alat-alat keuangan yang digunakan dalam transaksi antar cabang dalam meminimalkan risiko devisa dan pengeluaran pajak. Nah, siapa yang melaksanakan penilaian kinerja? Jadi ketika kita bicara tentang penilaian kinerja, isu-isu yang sering berkembang itu adalah siapa yang melakukan penilaian kinerja. Nah, biasanya para karyawan ini dinilai oleh atasan langsung yang bisa menimbulkan masalah sebenarnya ketika atasan langsungnya secara geografis ini terpisah jauh, namun dia masih dievaluasi oleh para atasan di kantor pusat. Nah, kemudian bisa juga dia dinilai oleh CEO cabang atau supervisor langsung negara tuan rumah. Ini tergantung pada sifat dan tingkat posisi pekerjaannya. Jadi penilaian ekspatriat para manajer tuan rumah ini bisa juga memiliki gambaran yang jelas mengenai kinerja ekspatriat dalam mempertimbangkan kinerja kontekstual. Selanjutnya adalah menstandarisasi formulir penilaian kinerja. Nah, perusahaan-perusahaan domestik ini punya rancangan formulir penilaian kinerja. Jadi dia punya kategori dalam setiap pekerjaan. Nah, namun perusahaan domestik ini tentu memiliki formulir penilaian kinerja secara tradisional, karena merupakan penilaian kinerja yang dibuat di domestik. Nah, standarisasi ini perlu dilakukan untuk membuat penilaian kinerja yang dibakukan, yang bisa digunakan untuk para manajer internasional, sehingga penilaian formulir penilaian kinerjanya bisa digunakan untuk perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah frekuensi penilaian. Nah, dalam praktiknya penilaian pada umumnya ini dilakukan tahunan, namun ini bisa diperluas untuk sistem penilaian internasional. Misalnya untuk mayoritas perusahaan-perusahaan di Amerika, mereka melakukan penilaian tahunan dan melakukan penilaian secara terus-menerus. Artinya frekuensi penilaian ini mengikuti jenis pekerjaan atau kategori pekerjaan yang memang dibutuhkan. Jadi disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, apakah dilakukan secara tahunan, per semester, atau dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian yang terakhir adalah umpan balik kinerja. Nah, untuk umpan balik kinerja ini bahwa memang ketika kita melakukan penilaian kinerja harus memberikan umpan balik secara teratur terhadap hasil dari penilaian kinerja, terutama untuk para karyawan yang memang ditugaskan secara virtual, karena ketika dia mengerjakan pekerjaan secara virtual, tentu dia membutuhkan umpan balik untuk menilai kinerja dia ketika melaksanakan pekerjaan secara virtual.
Nah, yang terakhir adalah menilai para karyawan host country national (HCN). Untuk sejauh ini kita sebenarnya kita sudah mengabaikan isu ketika membahas tentang kinerja untuk para karyawan host country nasional. Nah, untuk tingkat tertentu ini bisa mencerminkan terbatasnya beberapa penelitian mengenai topik host country nasional dalam konteks internasional. Namun memang satu perkembangan perbandingan praktek MSDM dari satu negara dengan negara lain ini memang memiliki perbedaan. Di Jepang misalnya penting sekali untuk menghindari konfrontasi langsung untuk menghindari konflik, karena di Jepang ini lebih kepada senioritas. Jadi untuk beberapa karyawan senior ini memiliki nilai lebih ya dibandingkan dengan karyawan yang junior, termasuk dalam penilaian untuk promosi dan pengambilan keputusan. Artinya memang menilai para karyawan HCN ini akan berbeda dibandingkan dengan karyawan-karyawan internasional lainnya. Nah, cara mengatasi dilema adaptasi ini adalah ketika kita menggunakan host country nasional untuk membantu dalam menemukan sistem yang sesuai untuk menilai para karyawan cabang dan menginformasikan bagaimana melaksanakan sistem penilaian tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan penilaian kinerja secara umum, proses penilaian kinerja termasuk untuk host country nasional ini juga tetap memiliki problem ya dalam mengabaikan pengaruh-pengaruh kebudayaan, karena memang pengaruh kebudayaan di setiap negara, misalnya Australia, Kanada, Cina, Indonesia, Korea ini tentu memiliki budaya yang berbeda. Jadi artinya antara negara Eropa, Amerika, dan Asia ini memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga ini menjadi problema yang cukup perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini juga tidak sepenuhnya dicapai mendapatkan hasil yang terbaik ya, karena memang tadi saya sudah sampaikan bahwa terdapat banyak perbedaan terhadap praktek-praktek MSDM internasional di setiap negara. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, dan untuk 10 menit pertama harus mengisi absen di Lumen ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.